Halo para investor saham, selamat datang di channel Wawasan Cerdas. Wah, tahun 2026 ini emang kerasa banget ya nguji mental portofolio kita, bener gak? Saya paham banget pasti banyak dari kalian yang ngerasa cemas ngelihat pergerakan pasar akhir-akhir ini. Tapi tenang, di pembahasan kita kali ini, kita nggak bakal ikut-ikutan panik. Kita bakal berdiri murni di atas data. Dan percaya deh, data fundamental yang mau kita bedah bareng-bareng ini bakal benar-benar ngerubah cara pandang kalian ngelihat kondisi market yang sekarang. Nah, sebelum kita nyelam lebih dalam ke datanya, saya mau ngingetin lagi satu prinsip utama yang selalu kita pegang di channel ini. Investasi dengan wawasan yang cerdas selalu memberikan tingkat pengembalian bunga yang paling baik. Jadi, biar wawasan kita semua makin tajam dan channel ini bisa terus ngasih analisa mendalam buat kalian, yuk dukung kita. Gampang banget, tinggal klik tombol hype, terus like, share, dan pastinya jangan lupa buat pencet tombol subscribe ya. Oke, kita mulai dengan ngedepin realita yang lagi terpampang jelas di layar portofolio kita, minus 19%. Ya, sejak awal tahun, IHSG kita emang udah nyungsep lumayan parah. Drop lebih dari 19% secara year to date. Angka sedalam ini tuh jujur aja nyiptain semacam ilusi optik yang ngeri banget. Seolah-olah pasar dan ekonomi kita lagi hancur lebur. Jadi kalau kalian ngerasa frustrasi ngeliat portofolio berdarah-darah, it's okay. Itu perasaan yang sangat valid. Dan tahu nggak sih apa yang bikin rasanya makin perih? Yaitu pas kita bandingin market kita sama pasar global. Hukuman berat yang lagi dialamin IHSG ini sebenarnya adalah sebuah anomali. Coba aja perhatiin, di saat bursa Indonesia lagi merah pekat, bursa di negara-negara berkembang lainnya, kayak India, Brazil, bahkan tetangga dekat kita kayak Malaysia dan Singapura, itu penurunannya jauh lebih moderat loh, malah beberapa dari mereka masih anteng nyetak rapor hijau. Aneh kan? Oke, sekarang mari kita singkap tirainya, kita pinggirin dulu deh segala macam kepanikan soal sentimen perang, ancaman downgrade, atau rupiah yang lagi melemah. Kita bakal ngebedah kondisi real ekonomi Indonesia langsung dari jantungnya, yaitu data keuangan korporasi di kuartal pertama 2026. Siap-siap ya, karena realita di balik data ini benar-benar bertolak belakang sama ilusi kehancuran yang selama ini kita lihat. Coba perhatiin fakta telanjangnya di sini. Ini menarik banget. Dari 676 saham yang datanya udah tervalidasi buat kuartal pertama, lihat betapa dominannya warna hijau ini. Ada 521 saham, alias 77,07% dari total perusahaan yang sukses nyetak laba. Yang rugi cuma sekitar 22% aja. Fakta ini langsung mematahkan ilusi kalau ekonomi kita lagi rusak. Perusahaan-perusahaan ini masih hidup, masih jualan, dan yang paling penting, masih nyetak uang. Biar kebayang skalanya, mari kita lihat total agregatnya. Kontrasnya ini ibarat bumi dan langit. Total laba yang dicetak sama perusahaan-perusahaan yang untung tadi itu tembus 155,77 triliun rupiah. Sekarang bandingin sama total kerugiannya yang cuma di kisaran 4,56 triliun rupiah. Artinya apa? Akumulasi kerugian korporasi itu cuma secuil banget, sekitar 2,93% aja dibanding total laba raksasa yang dihasilin. Secara makro, pondasi emiten di IHSG kita itu sebenarnya kokoh banget. Terus mungkin kalian mikir, jangan-jangan labanya cuma rekayasa akuntansi? Jawabannya enggak. Laba ini didukung sama roda penjualan yang real. Sebanyak 416 saham atau sekitar 61,54% dari total emiten itu berhasil nyatet kenaikan revenue alias pendapatan kotor. Ini jadi bukti nyata kalau daya beli masyarakat tuh masih ada, barang-barang masih laku terjual, dan aktivitas bisnis tetap muter tanpa henti. Tapi disinilah letak ironi atau paradoks terbesarnya. Kalau mesin uang perusahaan muter dengan lancar dan untung gede, pertanyaannya, kenapa ada 480 saham, atau sekitar 71% dari emiten kita, harganya malah jatuh bergelimpangan sejak awal tahun? Laporan keuangannya jerit-jerit ngasih tahu ada pertumbuhan, tapi layar portofolio kita malah teriak panik. Kok bisa? Nah, jawabannya itu murni bermuara pada sentimen yang lagi ngerajai bursa kita. Pasar lagi dikuasai sama ketakutan irasional. Penurunan harga ini bukan karena fundamentalnya hancur, tapi karena kepanikan soal likuiditas, investor yang tiba-tiba nuntut valuasi super ketat, ditambah ketakutan soal pelarian dana asing akibat review MSCI. Kita ngelihat ini secara objektif ya, pasar sekarang lagi pelit banget dan ngehukum semua aset tanpa pandang bulu, nggak peduli fundamentalnya sebagus apa. Tapi tunggu dulu, justru di tengah kepanikan inilah peluang terbesar abad ini muncul. Kepanikan yang nggak rasional itu ibarat best friend buat para value investor. Kondisi buta ini melahirkan sebuah fenomena yang kita sebut salah harga. Ini tuh momen emas, di mana sebuah perusahaan udah terbukti makin kaya dan labanya naik, tapi sahamnya malah diobral murah banget sama pasar yang lagi ketakutan.
Dan kalian pasti nggak bakal nyangka ada berapa banyak mutiara terpendam yang lagi diskon ini. Angkanya persis di 218. Ya, dari bedah data kita, ada 218 saham yang masuk kategori salah harga positif ini. Bayangin, ada ratusan perusahaan dengan kinerja gemilang, tapi lagi duduk manis di bursa dengan harga diskon yang benar-benar irasional. Buat kita, ini jelas ladang perburuan yang luar biasa seru. Dan biar makin jelas seberapa masif peluangnya, perhatiin deh kedalaman diskonnya. Ini bukan cuma koreksi tipis loh. Dari data, ada 81 saham berfundamental kuat yang harganya udah dibanting lebih dari 20% ke bawah. Dan gokilnya lagi, 11 dari saham-saham jagoan itu harganya udah remuk lebih dari 50%. Wah, ini sih ibarat nemu barang branded ori di garage sale dengan harga separuh doang. Eits, tapi tetap kita harus injak rem dikit dan rasional. Walaupun antusiasme kita lagi tinggi-tingginya ngelihat diskon ekstrim ini, ada satu kali warning yang wajib kalian perhatiin. Strateginya adalah, jangan beli kucing dalam karung. Kita nggak bisa asal comat saham coba gara-gara harganya lagi murah banget. Kenapa? Karena kalian harus ekstra jeli buat ngecek, dari mana sih asalnya kualitas laba perusahaan itu? Jadi, buat misahin mana mutiara asli dan mana jebakan Batman, ini dia petanya. Dari ratusan saham salah harga tadi, fokuskan radar kalian ke 171 saham yang laba naik dan pendapatannya juga naik. Ini porsinya sekitar 78,44%, dan inilah target buy kita karena pertumbuhannya beneran sehat dari hasil jualan. Sebaliknya, hindari 47 saham lainnya yang labanya naik tapi pendapatannya justru turun. Kenapa? Karena ini murni ilusi laba. Bisa aja mereka untung cuma gara-gara potong kos, jual aset, atau sekedar ketiban rezeki selisih kurs. Hati-hati, ini jebakan valuasi yang bahaya banget. Kesimpulannya dari bedah data hari ini sangat lantang, ekonomi dan perusahaan di Indonesia itu nggak hancur sama sekali. Pasar cuma lagi super ketat dan ngehukum pakai sentimen. Tugas kita sekarang, manfaatin irasionalitas ini buat berburu mutiara yang lagi salah harga tadi. Tapi, di balik fundamental solid yang udah kita bahas, masih ada satu pertanyaan ngegantung yang jadi biang kerok ketakutan pasar. Apa yang sebenarnya terjadi dengan dana asing? Kenapa mereka lari? Nah, pastiin kalian pantengin terus, karena di segmen selanjutnya kita bakal ngebahas tuntas misteri runtuhnya IHSG 2026 mengungkap efek domino sentimen MSCI dan pelarian dana asing. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya, jangan lupa subscribe, dan mari kita terus bertumbuh dengan wawasan cerdas. Halo teman-teman investor pasar modal Indonesia. Wah, tahun 2026 ini benar-benar berasa kayak naik roller coaster yang remnya blong ya. Saya tahu, kondisi pasar sekarang lagi benar-benar nguji kesabaran dan mental baja kita semua. Tapi tenang, hari ini kita bakal pakai topi detektif finansial kita buat mecahin satu misteri besar di bursa kesayangan kita ini. Kita bakal cari tahu, siapa sih dalang sebenarnya di balik kerontoknya pasar belakangan ini. Oke, sebelum kita mulai bedah datanya, saya mau ngomong langsung ke Anda. Saya tahu persis rasanya. Buka aplikasi trading, terus ngelihat portofolio isinya merah semua. Duh, rasanya pasti perih banget kan? Tapi dengerin saya, bertahan di pasar saham itu kuncinya cuma satu. Tetap rasional dan jangan panik. Jangan biarin emosi yang setir jari Anda buat pencet tombol sell atau buy. Tarik napas dalam-dalam, karena kita bakal bongkar data demi data supaya kita benar-benar ngerti apa yang lagi terjadi. Kita pasti bisa lewatin badai ini bareng-bareng. Nah, coba lihat angka ini. Minus 19%. Gila kan? Sejak awal tahun, IHSG kita udah terjun bebas lebih dari 19%. Ini sih bukan sekedar fluktuasi harian biasa lagi. Ini udah masuk level yang benar-benar ngebabat abis nilai portofolio. Penurunan belasan persen ini emang bikin nyesek. Tapi pertanyaannya, kenapa bursa kita bisa sampai berdarah-darah separah ini? Siapa atau apa pembunuh sebenarnya? Kita masuk ke bagian pertama, tersangka palsu. Membantah mitos geopolitik global. Pasti belakangan ini Anda sering dengar orang-orang atau mungkin Anda sendiri yang langsung nyalahin geopolitik. Mulai dari ketegangan perang di Iran sampai omongan Donald Trump yang suka bikin kaget pasar. Memang paling gampang itu nyalain faktor luar yang kedengarannya serem. Tapi tunggu dulu, kalau kita lihat data kerasnya, argumen itu langsung rontok loh. Coba deh pakai logika, kalau IHSG kita hancur murni karena urusan perang, harusnya bursa negara lain ikutan hancur lebur dong. Kenyataannya, indeks S&P 500 di Amerika Serikat malah terbang nyentuh all-time high. Terus negara berkembang lainnya juga performanya jauh lebih cakep dari kita. Brazil malah naik 16%, Singapura naik 5%, dan Malaysia 2%. Bahkan India aja cuma terkoreksi 8%. Nah, bandingin sama IHSG kita yang minus 19%, rasanya absurd banget kan kalau murni nyalahin geopolitik? Jadi, tersangka geopolitik ini resmi kita coret. Pasti ada masalah internal yang lagi mencekik bursa kita. Lanjut ke bagian kedua. Sebuah anomali. Paradoks komoditas dan korban saham raksasa. Logika dasarnya begini. Indonesia itu kan jagoannya ekspor komoditas.
Harusnya nih, pas harga komoditas global lagi terbang tinggi kayak sekarang, roda ekonomi kita muter kencang dan IHSG otomatis ngikut naik. Seharusnya kita ini lagi pesta cuan. Tapi nyatanya, boro-boro pesta. Kejatuhan IHSG justru diseret sama hancurnya harga saham-saham berkapitalisasi raksasa alias big caps. Coba lihat deretan angka merah yang brutal ini. Ini data per akhir April 2026 ya. DSSA amblas sampai 60% lebih. Brent terjun bebas 54%. BRPT minus hampir 44%. Belum lagi pilar-pilar perbankan kita yang biasanya jadi benteng pertahanan IHSG ikutan dibantai habis-habisan. BBCA anjlok 27%, BBRI minus 18%, dan BMRI turun nyaris 14%. Mereka ini raksasanya pasar kita loh, dan justru merekalah korban utama dari pembantaian ini. Terus apa dong benang merahnya? Apa kesamaan dari saham-saham raksasa yang lagi berguguran ini? Jawabannya mengejutkan banget, dan ini jadi petunjuk utama kita. Kesamaannya adalah, mereka semua adalah penghuni indeks MSCI per November 2025. Yap, MSCI. Karena ukuran pasar mereka ini kelewat gede dan mendominasi, begitu harga mereka rontok, otomatis satu indeks IHSG langsung keseret ke dasar jurang. Masuk ke bagian ketiga, pelaku sebenarnya. Pelarian modal asing dan kepanikan MSCI. Jadi, fix ya, pelakunya bukan perang, bukan juga sentimen global biasa. Dalang utama di balik hancurnya IHSG adalah pelarian modal asing gede-gedean karena panik sama efek MSCI. Mari kita bedah mekanismenya biar Anda benar-benar ngah kenapa ini bisa terjadi. Kenapa tiba-tiba investor asing ngebuang saham-saham MSCI kebanggaan kita? Karena saat ini, pasar lagi dilanda ketakutan yang luar biasa soal potensi downgrade alias turun kasta. Ada ancaman pasar modal kita diturunin statusnya jadi frontier market. Lebih parahnya lagi, seandainya kita beruntung banget dan tetap dipertahanin di emerging market, tetap aja ada ketakutan bobot saham kita bakal dikurangin atau malah ditendang dari indeks karena masalah free float atau aturan batas minimal saham yang beredar di publik. Ngadepin ketidakpastian tingkat dewa kayak gini, manajer investasi asing pasti milih cari aman dong. Mereka narik dana puluhan triliun rupiah keluar dari bursa kita sekarang juga. Dan mereka baru bakal masuk lagi kalau situasinya udah benar-benar terang benderang. Parahnya lagi nih, ibarat nyiram bensin ke kobaran api, kondisi makroekonomi domestik kita juga lagi kurang bersahabat. Nilai tukar rupiah terus-terusan ngelemah, ditambah lagi postur fiskal negara kita yang dinilai agak menakutkan sama pelaku pasar. Nah, sentimen negatif dari dalam negeri ini bikin institusi asing makin ngerasa, wah, buat apa nahan dana di Indonesia sekarang? Bagian keempat, bukti forensik. Uji A per B tertinggi pada saham komoditas. Sekarang Anda mungkin mikir, masa sih sentimen MSCI sesaktinya sampai bisa ngalahin fundamental perusahaan? Mari kita lakuin uji AB. Di satu sisi, kita lihat perusahaan komoditas yang nggak masuk daftar MSCI. Hasilnya cemerlang banget. Adero meroket 39%, MDKA naik nyaris 42%, EMAS terbang sampai 60%. Kenapa? Ya karena secara fundamental mereka emang lagi panen raya dari harga komoditas yang tinggi, plus dapat untung dari dolar yang lagi kuat. Tapi, coba intip sisi sebelahnya, emiten komoditas yang fundamentalnya juga sama-sama lagi bagus, tapi apesnya mereka terjebak di dalam indeks MSCI. Nasibnya babak belur. AMMN minus 20%, BRMS amblas 26%. Bayangin, perusahaan untung gede tetap dihukum pasar, cuma karena label MSCI. Ini jadi bukti telak seberapa mematikannya efek pelarian dana asing ini. Di momen kayak gini, fundamental benar-benar dipaksa bertekuk lutut sama sentimen. Bagian kelima, panduan bertahan hidup dan strategi untuk investor. Oke, kita udah bedah kasusnya. Kita udah tahu pelakunya, korbannya juga udah jelas. Sekarang mindset kita harus pindah dari kenapa ini terjadi ke kita harus ngapain sekarang. Di tengah pasar yang lagi super rapuh karena pelarian dana MSCI ini, Anda butuh strategi yang konkret. Pertama, perhatiin banget garis waktu ini. Untuk saat ini di bulan Mei 2026, jurus paling ampuh adalah sabar. Pantau aja pasar secara keseluruhan dan jangan nekat nangkep pisau yang lagi jatuh. Momentum penentuannya itu nanti di bulan Juni 2026 pas pengumuman evaluasi MSCI. Logika simpelnya gini, kalau di bulan Juni nanti ternyata kita lolos dari ancaman downgrade dan tetap kokoh di emerging market, sentimen horor ini bakal langsung menguap. Dan kalau itu terjadi, dana asing yang kabur tadi bakalan rebutan masuk lagi ke bursa kita.
Terus sambil nunggu badai di bulan Juni itu lewat, apa taktiknya? Salah satu strategi pelindung kekayaan paling logis saat ini adalah dengan ngumpet di emiten komoditas yang fundamentalnya apik, tapi nggak masuk radar indeks MSCI. Cari perusahaan-perusahaan yang jelas-jelas lagi nikmatin berkah dari tingginya harga komoditas dan konversi dolar ke rupiah. Ini adalah tempat berlindung yang paling rasional jauh dari jangkauan kepanikan para institusi asing. Sebagai penutup, hari ini kita udah sama-sama lihat ya gimana kepanikan di level indeks bisa bikin portofolio kita kelihatan kayak adegan film horor. Sentimen asing ini bener-bener sukses ngacak-ngacak harga saham raksasa kita. Tapi, ini memicu satu pertanyaan penting yang harus kita pikirin bareng-bareng. Apakah hancurnya IHSG ini berarti bisnis dan roda ekonomi di Indonesia itu bener-bener berhenti berputar? Apakah ini kiamat ekonomi? Nggak juga kan? Nah, hal ini bawa kita ke satu pertanyaan yang sangat menarik yang bakal jadi kunci pemahaman kita selanjutnya. Cermin ekonomi di balik angka, realita fundamental korporasi Q1 2026 yang sebenarnya sedang baik-baik saja. Tetap rasional, tetap semangat, dan sampai jumpa di paparan materi kita berikutnya. Halo teman-teman investor, gimana portofolionya belakangan ini? Bikin senam jantung ya? Saya tahu persis rasanya. Di tengah badai koreksi IHSG yang warnanya merah terus sepanjang kuartal pertama 2026 ini, wajar banget kalau kita semua merasa cemas. Melihat portofolio yang berdarah-darah dan nilainya menyusut tiap hari, itu benar-benar menguras emosi dan mental. Pasti ada satu pertanyaan besar yang mondar-mandir di kepala Anda sekarang tiap kali buka aplikasi sekuritas. Jangan-jangan ekonomi Indonesia ini beneran lagi di ambang kehancuran? Apa kita lagi menuju krisis besar? Jujur, panik yang Anda rasakan itu valid banget. Kalau tiap hari IHSG konsisten ditutup merah, gampang banget buat kita berasumsi kalau mesin ekonomi kita udah rusak parah dan masa depan suram abis. Tapi hari ini, coba deh tarik nafas dulu pelan-pelan. Tinggalkan sejenak layar trading yang kedip-kedip merah itu. Kita pinggirkan dulu ilusi naik turunnya harga saham harian yang seringnya cuma digerakkan sama kepanikan sesaat. Sebagai gantinya, kita bakal lihat data fundamental yang sesungguhnya. Kita punya akses ke laporan keuangan real dan kita bakal pakai data dari perusahaan-perusahaan di bursa ini sebagai cerminan paling rasional dari kondisi ekonomi kita saat ini. Bagian pertama, badai IHSG dan fakta fundamental. Oke, mari kita bedah semuanya pakai logika data yang dingin dan akurat tanpa emosi. Kita harus pisahkan antara apa yang cuma sekedar dirasakan oleh pasar dengan apa yang sebenarnya terjadi di dapurnya perusahaan-perusahaan raksasa penggerak ekonomi kita. Biar benar-benar objektif, kita nggak asal tebak. Dari 720 saham yang merilis laporan keuangan, ada validasi super ketat. Hasilnya, ada tepat 676 saham yang datanya tervalidasi sempurna. Angka inilah populasi bersih kita. Nggak ada asumsi, cuma fakta keras dari lapangan. Bagian kedua, dominasi laba korporasi kuartal pertama. Siap-siap, karena hasil bedah data ini bakal menghancurkan semua bias pesimis yang seliweran di grup saham. Realitanya benar-benar melegakan dan berbanding terbalik 180 derajat sama kepanikan di bursa. Coba tebak, dari populasi saham valid tadi, sebanyak 521 saham alias 77,07% ternyata sukses mencetak laba. Cuma 22,93% yang rugi. Ini bukti telak kalau mayoritas mesin ekonomi kita sama sekali belum ambruk. Mereka masih jualan, ngasih layanan, dan pastinya mencetak keuntungan. Mari kita lihat seberapa besar skala uangnya, karena ini luar biasa banget. Akumulasi laba dari emiten-emiten yang cuan di kuartal pertama ini, nilainya fantastis banget, nyentuh 155,77 triliun rupiah. Ingat, ini bukan cuma angka di atas kertas, ini uang real dari transaksi ekonomi di seluruh penjuru negeri, di tengah kondisi yang katanya lagi krisis. Biar makin kebayang seberapa kokoh fundamental kita, mari kita bandingkan. Gunung laba 155 triliun tadi disandingkan sama total kerugian dari emiten yang minus, itu nilainya cuma sekitar 4,56 triliun rupiah. Ibaratnya riak kecil di tengah lautan, kerugian ini nyatanya cuma sekitar 2,93% dibandingin total laba. Secara bersih, kita itu masih surplus lebih dari 151 triliun rupiah. Bisnis yang sehat itu kan yang bisa terus jualan ya. Nah, datanya membuktikan kalau daya beli dan perputaran bisnis real masih jalan ngebut. Tercatat 416 saham sukses menumbuhkan pendapatannya. Bahkan 329 saham sukses mencetak kenaikan laba bersih dibandingkan tahun lalu. Ketahanan operasional bisnis di lapangan terbukti jauh lebih tangguh dari apa yang ditakutkan sama pasar. Bagian ketiga, paradoks harga saham tahun 2026. Tapi disinilah kita menemukan sesuatu yang aneh banget. Kita baru aja lihat fakta kalau perusahaan itu lagi berjaya, tapi ada ilusi di pasar yang berbanding terbalik sama realita ini. Ini paradoks besar.
Pertanyaan sejuta dolarnya adalah, kalau mayoritas perusahaan cetak rekor penjualan dan labanya melesat, lalu kenapa harga saham kita malah rontok ke bawah tanah? Ini benar-benar ironi yang pahit buat kita para investor. Inilah realita kejam di bursa kita sekarang. Biarpun fundamentalnya solid banget, pasar itu kayak membabi buta menghukum 480 saham. Bayangkan, 71% saham di bursa harganya terus anjlok sejak awal tahun. Cuma sekitar 28% yang harganya naik. Pasar lagi pelit banget ngasih apresiasi. Semua dipukul rata, bahkan perusahaan yang labanya naik tajam pun ikut-ikutan dibuang. Terus, seberapa parah sih hukumannya? Rata-rata tengah penurunan harga saham-saham ini nyentuh hampir minus 10%, tepatnya di minus 9,58%. Gila kan? Perusahaan capek-capek cetak laba triliunan, valuasinya malah dipangkas tajam. Jelas banget ada diskoneksi total. Nggak nyambung antara laba korporasi yang tinggi dengan harga saham di layar trading yang makin nyungsep. Nah, yang paling menarik dari semua ini adalah jatuhnya harga saham secara massal ternyata bukan karena fundamental perusahaannya jelek, sama sekali bukan. Ini murni karena pasar lagi dihantui sama ketakutan luar. Ada isu rebalancing dana asing, MSCI, ketakutan soal likuiditas, sampai tuntutan valuasi yang kelewat ketat. Jadi jelas ya, harga turun itu murni karena panik eksternal, bukan karena bisnis perusahaannya yang hancur. Bagian keempat, strategi cuan salah harga. Karena sekarang kita tahu harga jatuh bukan gara-gara perusahaannya jelek, tapi karena pasarnya yang lagi parno, cara pandang kita harus segera diubah. Ini bukan kiamat finansial, teman-teman. Ini justru peluang terbesar yang ditawarkan pasar tahun ini. Jadikan ini kompas buat rasionalitas Anda. Pasar sekarang tuh lagi masuk fase yang namanya salah harga selektif. Ini bukan kehancuran, ini ladang emas buat yang siap. Daripada ikut-ikutan panik buang aset di harga murah, momen ini adalah kesempatan luar biasa buat para value investor. Poin paling krusialnya sekarang adalah kita harus rajin screening. Ini dia kriteria mutiara yang wajib Anda cari. Pertama, pastikan perusahaannya punya pendapatan yang bertumbuh. Kedua, laba bersihnya harus melesat naik. Ketiga, cek arus kasnya. Pastikan cash flow aman dan gak dirusak sama tumpukan utang berbunga tinggi. Dan yang keempat, ini syarat utamanya. Harga sahamnya lagi didiskon tajam sama pasar yang ketakutan. Kalau Anda ketemu saham dengan 4 kriteria ini, Anda baru aja nemuin mesin cuan masa depan Anda. Tapi tunggu dulu, saya harus kasih peringatan tegas. Anda wajib banget menghindari jebakan paling bahaya saat ini. Jangan pernah beli saham yang fundamental dan kinerjanya jelas-jelas memburuk, tapi harga sahamnya seolah-olah terbang karena digoreng sama spekulasi dan narasi liar. Menghindari saham bodong ini itu sama pentingnya dengan menemukan saham salah harga tadi. Pastinya, kita harus selalu bijak. Bedah data kita ini sifatnya edukasi, bukan rekomendasi dari penasehat investasi buat nyuruh Anda asal pencet tombol jual atau beli. Ingat ya, semua analisis, risiko, dan keputusan investasi itu ada di tangan Anda masing-masing. Tinggal disesuaikan dengan perhitungan dan profil risiko pribadi Anda. Nah, mari kita lihat gimana ini semua bisa jadi fondasi buat langkah Anda selanjutnya. Kita udah tahu kalau pasar lagi salah harga, tapi pertanyaannya, di sektor mana tepatnya saham-saham diskon kualitas super ini bersembunyi? Di mana harta karunnya? Dan di sektor mana ranjau yang harus banget dihindari? Jangan kemana-mana, karena di segmen kita berikutnya, kita bakal ngebahas tuntas peta harta karun dan ranjau IHSG Q1 2026, membedah peluang salah harga berdasarkan sektor industri. Sampai jumpa di sana! Halo teman-teman investor, selamat datang di analisis kita. Hari ini kita nggak pakai basa-basi, langsung terjun ke panduan yang paling banyak kalian request. Yup, kita bakal bahas survival guide sekaligus cara berburu cuan di tengah badai IHSG kuartal pertama 2026 ini. Jadi buat kalian yang lagi panik lihat portofolio merah, tarik napas dulu. Kita bakal bedah data mentahnya dan percaya deh, ada kabar baik di balik ini semua. Kalian pasti pernah dengar quote ini. Kepanikan pasar yang buta itu sebenarnya peta harta karun paling berharga buat seorang value investor. Nah, dengerin baik-baik ya. Kondisi pasar sekarang yang lagi panic selling, yang katanya gara-gara foreign outflow atau dana asing kabur, itu literally sebuah kado raksasa buat kita. Loh, kok bisa? Karena kalau kita cek mesinnya, fundamental ekonomi kita itu masih solid banget. Jadi jangan sampai layar merah di trading app kalian bikin buta. Di balik kepanikan itu lagi ada diskon gede-gedean. Oke, ini dia peta harta karun kita hari ini. Kita bakal mulai dari nyari peluang emas di tengah badai, terus masuk ke sektor bintang kayak finance dan consumer. Habis itu kita bahas pemenang defensif dan siklikalnya. Tentu aja, kita juga bakal ngelihat area ranjau atau jebakan pasar, ngebahas bahaya utang yang tersembunyi, dan terakhir, eksekusinya gimana.
Bagian pertama, peluang emas di tengah badai. Gini, pasar sekarang itu lagi ngehukum hampir semua emiten secara membabi buta. Akibatnya, muncul anomali raksasa antara harga saham di layar dengan laba real yang dicetak perusahaannya. Mitos yang beredar kan, wah pasar lagi ancur nih. Tapi, realitas yang ditunjukin sama data laporan keuangan kuartal 1 2026 ini sebenarnya adalah salah harga selektif. Perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya sekuat baja lagi didiskon parah. Jadi, buat survive dan malah cuan besar, kita harus buang jauh-jauh rasa takut itu. Kita harus jeli lihat data per sektor buat nemuin saham mana yang benar-benar salah harga. Lanjut ke bagian kedua, sektor bintang, keuangan dan konsumsi. Nah, disinilah letak ladang emas utama kita. Coba perhatiin angka 83,33% ini. Ini gede banget loh. Dari total 90 saham di sektor keuangan, mayoritas absolut ini masih nyetak laba yang super solid. Bahkan, lebih dari separuhnya, tepatnya 57,78%, itu berhasil naikin pendapatan mereka. Artinya apa? Mesin pencetak uang mereka masih jalan terus, nggak ada masalah. Tapi yang bikin galeng-galeng kepala tuh di sini. Walaupun labanya setinggi itu, 72,22% dari saham keuangan ini, harganya malah anjlok. Lucu kan? Perusahaannya makin kaya, bisnisnya makin gede, tapi sahamnya malah diobral murah sama pasar. Ini benar-benar irasional. Disinilah letak harta karunnya teman-teman. Bank-bank raksasa yang jadi tulang punggung IHSG kayak BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI semuanya masuk di kategori ini. Harga mereka anjlok itu bukan karena labanya hilang ya. Ini murni cuma karena ketakutan likuiditas sesaat aja dan karena dana asing lagi keluar. Buat kita, ini textbook value investing banget. Peluang emas. Bayangin aja, saat ini ada 27 saham keuangan yang lagi duduk manis di kategori salah harga positif. Tinggal kita pungut. Anomali yang sama juga kejadian di sektor consumer non-cyclical alias barang konsumsi primer. Kalian bisa lihat di chart ini. Data nunjukin 65,82% emiten di sektor ini sukses naikin penjualannya. Artinya, daya beli masyarakat masih kuat kan? Tapi ironisnya, hampir 70% saham di kelompok ini malah digebuk turun secara brutal sama pasar. Raksasa-raksasa defensif kayak INDF, ICBP, AMRT, dan UNVR itu penjualannya naik, tapi harganya malah dipotong abis-abisan. Jadi kesimpulannya udah jelas banget, sektor consumer non-cyclical ini adalah tempat sembunyi paling aman alias safe haven buat kalian investor konservatif di tengah krisis begini. Pasar kayaknya lagi nuntut valuasi yang jauh lebih murah sebelum mau masuk lagi ke saham defensif ini. Saat ini ada 27 kandidat saham salah harga di sektor ini yang cocok banget dikoleksi buat jadi benteng pertahanan portofolio kalian. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, pemenang defensif dan siklikal. Sekarang kita cek para jawara siklikal. Sektor energi ternyata masih unjuk gigi loh. Dari data 88,89% emiten energi itu masih sangat profitable pastinya karena keangkat harga komoditas global. Tapi tahan dulu, kalian tetap harus ekstra selektif. Dari data yang ada, subsektor metal dan mineral itu ngasih sinyal kekuatan fundamental yang jauh lebih hidup dan nyata kalau dibandingin sama saham batubara murni yang mungkin cuma numpang momentum sesaat. Nah, siap-siap kaget lihat angka ini. 108,17%. Bayangin, ini adalah angka rata-rata tengah atau median dari pertumbuhan laba sektor consumer cyclical dan retail. Sektor ini benar-benar jadi primadona karena nyimpen jumlah saham salah harga positif paling banyak di seluruh bursa. Totalnya sampai 31 saham. Laba mereka beneran meroket tajam. Tapi, coba bandingin sama angka yang ini, minus 17,31%. Ini adalah median diskon harga sahamnya. Gile bener kan? Labanya naik ratusan persen, tapi harganya malah didiskon belasan persen. Tapi ingat, kunci buat menang di sini adalah kewaspadaan tinggi. Pastiin kalian cuma milih perusahaan retail yang arus kas operasionalnya positif. Jangan gampang tergiur cuma dari laba di atas kertas aja. Bagian 4. Area ranjau dan jebakan pasar. Oke, tarik napas sebentar. Dari tadi kita udah asyik banget bahas peluang kan? Nah, sekarang saatnya kita ubah nada kita jadi agak serius. Kita lagi masuk ke area ranjau pasar yang bisa ngancurin portofolio kalian. Coba perhatiin tabel ini. Ini daftar sektor yang wajib kalian hindari. Pertama, teknologi, yang masih hobi bakar uang dengan valuasi yang super mahal. Terus, transportasi dan logistik, yang ternyata cuma 35% yang labanya benar-benar tumbuh. Lanjut ada properti, yang labanya kelihatan cantik di kertas, tapi kasnya bolong. Dan terakhir konstruksi, yang masih mati-matian nanggung beban utang segunung, terutama dari BUMN karya.
Peringatan keras dari saya, jangan pernah iseng beli saham di sektor-sektor ini hanya karena ngerasa, harganya udah jatuh banyak. Penurunan mereka itu sepenuhnya masuk akal dan beralasan secara fundamental. Jadi poin krusialnya ada di sini nih, khususnya buat sektor teknologi. Bisa dilihat, 40% emiten di sektor ini itu murni masih rugi bandar. Ya wajar dong kalau 83% saham teknologi harganya nyungsep. Mereka masih butuh modal atau capex yang gede banget. Dan kualitas arus kas mereka juga ngeri-ngeri sedap. Intinya, hindari dulu, kecuali kalian lihat kerugian mereka udah bener-bener ngecil secara drastis. Lanjut ke bagian 5. Bahaya utang dan narasi palsu. Kita harus gali lebih dalam soal ilusi dan narasi palsu yang sering diciptain sama pasar, terutama di sektor properti dan konstruksi. Kalau kalian tetap nekat mau masuk ke sektor ini dia daftar red flags yang wajib banget dicek ulang. Dengar ya, laba bersih yang meledak naik ribuan persen di laporan keuangan itu nggak ada artinya kalau uang tunainya belum beneran masuk ke rekening perusahaannya. Cek kelancaran pre-sales mereka, cek kualitas piutang dan seberapa berat beban bunga emiten konstruksinya. Jangan sampai kalian dikadalin sama laba semu di atas kertas yang belum berubah jadi uang tunai beneran. Terus kalau ngomongin jebakan-jebakan Batman, sektor batin materials atau bahan baku ini adalah juara umumnya. Ini yang kita sebut sebagai jebakan salah harga negatif paling masif di bursa. Datanya nunjukin kalau sektor ini punya persentase saham yang harganya naik paling tinggi, tapi di saat yang bersamaan laba perusahaannya malah lagi hancur lebur. Harga sahamnya terbang itu murni digoreng karena spekulasi narasi komoditas aja. Buat kalian para investor fundamental, please, ini adalah jebakan mematikan. Dan akhirnya kita masuk ke bagian 6, kesimpulan dan eksekusi portofolio. Oke, mari kita balikin lagi energinya. Habis ngelewatin zona-zona bahaya tadi, inilah game plan atau rencana tempur utama kalian buat ngehadapi kuartal 1 2026. Beli dan cicil kumpulin saham-saham di sektor keuangan, lalu consumer non-cyclical yang sifatnya defensif, dan emiten energi yang udah diseleksi ketat, terutama yang beneran nyetak kenaikan pendapatan real. Dan yang paling penting, jauhi sektor teknologi, konstruksi yang lagi mabuk utang, sama saham material yang cuma modal spekulasi. Ingat, kita lagi ada di fase salah harga selektif. Kalau kalian disiplin ngikutin peta ini, kalian lagi ngebangun portofolio yang bener-bener anti peluru. Tentu aja, sebagai disclaimer standar, tapi super penting, semua analisis data yang kita bedah hari ini bukanlah rekomendasi jual beli atau financial advice langsung ya. Di pasar saham, kalian adalah kapten dari kapal kalian sendiri. Semua keputusan investasi dan risikonya ada di tangan kalian masing-masing. Do your own research. Nah, sekarang kalian udah pegang petanya nih. Kalian udah tahu persis harus ngegali cuan di sektor mana dan ngejauhi ranjau yang mana. Tapi pertanyaannya, apa kalian punya alat yang tepat buat menggali sahamnya secara spesifik? Jangan kemana-mana, karena di segmen selanjutnya kita bakal bongkar habis-habisan secara teknis. Strategi Jitu menghadapi badai IHSG Q1 2026, panduan lengkap screening saham salah harga, dan menghindari jebakan bandar. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya, bersiaplah buat maksimalin cuan kalian. Halo teman-teman investor, balik lagi di bedah materi kita kali ini. Kalau belakangan ini Anda ngerasa pasar saham kita lagi kayak dihantam badai yang nggak kelar-kelar, well, Anda ada di tempat yang tepat. Hari ini kita bakal kupas tuntas strategi Jitu buat ngadepin gejolak IHSG di kuartal pertama tahun 2026 ini. Kita bakal ubah tumpukan data dan riset pasar jadi satu panduan visual yang super gampang dipahami. Jadi, yuk siapin kopi dan catatannya, karena info yang bakal kita obrolin ini bener-bener krusial buat ngelindungin dan pastinya ngembangin aset Anda di tengah situasi yang lagi serba nggak pasti ini. Gimana portofolio lagi berdarah-darah di Q1 2026 ini? Jujur aja, ngelihat deretan angka merah tiap kali buka aplikasi trading tuh emang bikin deg-degan banget. Kepanikan emang lagi kejadian di mana-mana karena dana asing lagi pada cabut dari bursa kita gede-gedean. Belum lagi berita-berita di media yang kadang bikin tambah parno, bawaannya pengen buru-buru pencet tombol jual aja kan. Tapi tahan dulu. Sebagai investor yang rasional, kita nggak boleh kegeret emosi. Kita harus benar-benar lihat, apa sih yang sebenarnya lagi terjadi di balik layar kepanikan massal ini? Coba tarik napas dulu, dan mari kita ubah cara pandang kita. Jangan panik. Kalau kita cek, data makroekonomi kita tuh aslinya masih kokoh loh. Jadi kejatuhan harga yang lagi kita lihat di layar ini sebenarnya bukan petaka fundamental. Ini tuh fase yang sering kita sebut sebagai salah harga selektif. Yes, Anda nggak salah dengar. Ini tuh ibaratnya clearance sale alias musim diskon gede-gedean terbesar tahun ini. Banyak banget saham dari perusahaan-perusahaan keren yang harganya didiskon paksa, cuma gara-gara market lagi panik. Tugas kita sekarang bukan ikutan lari dari badai, tapi pinter-pinter jadi pemburu barang mewah yang lagi diobral murah.
Nah, buat navigasi badai ini, kita punya peta jalannya. Pertama, kita bahas momen waktu belanja diskon. Kedua, strategi makronya, kenapa kita wajib nunggu bulan Juni. Ketiga, kita masuk ke 4 aturan emas buat screening saham. Keempat, warning penting soal jebakan laba semu bandar. Dan terakhir, tentu aja kesimpulan plus disclaimer. Yuk, langsung kita gas. Bagian pertama, waktu belanja diskon, momen di mana kita ngubah panik jadi peluang yang untungin. Lanjut ke bagian 2, strategi makro kita, tunggu bulan Juni. Kalau kita tarik garis waktunya, gini kronologinya. Pemicu utama kenapa asing pada kabur di Q1 2026 ini tuh karena mereka antisipasi, alias parno duluan, takut status Indonesia di indeks MSCI kena downgrade. Makanya saham-saham blue chip pada dilepasin. Nah sekarang di bulan Mei, kita lagi ngerasain efek guncangannya. Poin krusialnya ada di sini. Tunggu sampai bulan Juni 2026. Kenapa? Karena di bulan itulah keputusan evaluasi MSCI bakal diumumin. Logikanya gampang aja. Kalau ternyata Indonesia lolos dari downgrade dan masih bertahan di status emerging market, boom, sentimen negatif bakal langsung hilang. Puluhan triliun dana asing yang kemarin sempat kabur, kemungkinan besar bakal balik masuk lagi ke bursa kita. Jadi, Juni itu ibarat garis finish dari ketidakpastian ini. Terus, duit kita mending ditaruh di mana dong sambil wait and see nunggu bulan Juni? Jawabannya, hedging, alias cari perlindungan di saham komoditas. Ini masuk akal banget. Coba perhatiin, harga komoditas global tuh sekarang lagi tinggi-tingginya. Terus di sisi lain, rupiah kita lagi melemah. Nah, buat emiten komoditas yang fundamentalnya bagus dan pendapatannya pakai dolar AS, pelemahan rupiah ini tuh malah jadi durian runtuh buat mereka. Waktu dolarnya dikonversi ke rupiah, nilainya jadi jauh lebih gede. Ini benar-benar tempat perlindungan yang paling masuk akal dan nguntungin buat markir modal Anda sekarang. Masuk ke bagian ketiga, 4 aturan emas screening saham. Saatnya kita nyaring saham-saham yang lagi salah harga. Coba tebak, ada berapa saham yang masuk kategori anomali alias salah harga positif saat ini? Datanya bilang ada tepat 218 saham. Maksudnya anomali gini, dari awal tahun sampai sekarang, laba bersih perusahaan-perusahaan ini tuh aslinya naik terus. Tapi anehnya, harga saham mereka malah nyungsap. Tapi dengerin baik-baik ya, ini warning keras. Angka 218 ini cuma bahan mentah buat di-screening lagi. Bukan berarti Anda bisa asal beli buta semuanya. Kita harus saring lagi pakai filter yang super ketat. Nah, disinilah aturan pertama dan kedua kita main. Rule pertama, laba bersih wajib naik. Rule kedua, pendapatan atau revenue juga wajib ikutan naik. Dari 218 saham tadi, ternyata cuma sekitar 80% yang punya pertumbuhan double kayak gini. Ingat ya, kenaikan laba bersih yang dibarengi sama naiknya pendapatan itu tandanya berkualitas. Artinya, emang beneran ada peningkatan jualan barang atau jasa. Anda harus hati-hati banget sama perusahaan yang labanya kelihatan naik, tapi pendapatannya malah turun. Kok bisa laba naik tapi jualan turun? Ya bisa aja, biasanya itu cuma akal-akalan efisiensi, potong gaji karyawan, selisih kurs yang cuma sesaat, habis jual aset, atau emang laba tahun lalunya kekecilan aja. Itu efek semu. Oke, biar gampang, kita rangkum 4 langkah mutlaknya. 1. Laba bersih naik. 2. Pendapatan naik. Ketiga, nah ini dia. Harga sahamnya lagi terdiskon dalam, minimal di atas 20%. Saat ini ada banyak banget saham bagus yang dihukum market sampai harganya anjlok 20%. Bahkan ada yang sampai 50% lebih loh. Di titik inilah Anda dapat margin of safety alias batas aman valuasi buat masuk. Dan yang keempat, ini yang paling sering dilupain orang. Arus kasnya harus sehat. Angka laba di laporan itu bisa diutak-atik, tapi duit cash di bank nggak bisa bohong. Pastiin cash flow from operation dan free cash flow mereka positif. Kita nggak mau kan perusahaan kelihatannya untung gede, taunya duitnya cuma nyangkut jadi piutang macet. Kalau 4 syarat ini tembus, plus valuasinya kayak PBV dan PIR juga murah, wah itu sih peluang emas banget. Biar nggak cuma ngomongin teori, kita langsung lihat contoh nyatanya nih. Ini ada beberapa ticker saham yang sukses lolos dari screening super ketat kita tadi. Ada Supa, TBS, CSIS, Inet, TPIA, sampai AMMN. Mereka ini contoh real kandidat yang laba dan pendapatannya lagi meroket barengan. Tapi gara-gara market lagi panik, harga sahamnya malah ditekan turun belasan sampai puluhan persen. Kebayang nggak? Fundamentalnya terbang, tapi harganya nyungsep. Barang-barang kayak ginilah yang sebenarnya lagi kita cari. Bagian keempat, pasang mode detektif Anda, karena kita bakal bahas awas jebakan laba semu bandar. 48.588,21%. Gila kan angkanya? Ini tuh angka pertumbuhan laba yang dicetak sama saham ADHI. Kalau Anda cuma pakai screening basic yang asal cari laba tertinggi, saham ini pasti nongol di urutan nomor 1. Tapi, tunggu dulu. Hati-hati, ini tuh kail dari jebakan pertama yang kita sebut value trap. Mari kita bongkar apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya.
Laba bersihnya emang kelihatan meroket nembus langit. Tapi anehnya, pendapatan operasionalnya itu malah minus 1,08%. Coba pikir, gimana ceritanya laba bisa meroket ribuan persen padahal jualan perusahaannya lagi minus? Jawabannya simple, low base effect alias efek dasar. Laba tahun lalunya itu terlalu kecil, bahkan nyaris nol. Jadi naik dikit aja di tahun ini, persentasenya langsung kelihatan ribuan persen. Apalagi arus kas operasionalnya ternyata juga negatif. Jadi ini bukan saham yang salah harga ya, ini tuh murni jebakan laporan keuangan yang bahaya banget buat investor fundamental yang kurang teliti. Jebakan mematikan yang kedua, saham gorengan. Dari data, kita nemuin ada sekitar 64 saham di bursa yang secara kinerja sebenarnya udah ancur-ancuran. Labanya anjlok, ruginya makin gede, tapi aneh bin ajaib. Harga sahamnya dari awal tahun malah terbang tinggi banget. Jangan kecele ya, harga mereka naik bukan karena bisnisnya bagus. Ini murni karena ditarik sama spekulasi, rumor liar, atau emang lagi dimainin sama bandar. Kalau Anda beli saham model begini, itu sih jatuhnya bukan investasi, tapi lagi judi ngelawan bandar. Ini murni arena trading momentum jangka pendek yang super duper berisiko. Sama sekali bukan tempat buat naruh uang keras Anda buat investasi jangka panjang. Kalau mau tidur nyenyak tiap malam, mending jauhin di area ini. Bagian kelima, kesimpulan dan disclaimer. Ini rangkuman strategi survive Anda buat ngadepin badai di Q1 2026. Biar gampang diingat, ini dia intisari alias takeaway yang bisa langsung Anda praktekin. Pertama, di tengah kejatuhan ini, arahin fokus Anda buat nyisir sektor-sektor unggulan kayak keuangan dan consumer non-cyclical. Dua sektor ini tuh lagi dihukum habis-habisan sama market, padahal kalau dibedah datanya, pendapatan mereka aslinya lagi melesat. Kedua, tolong disiplin banget nerapin 4 aturan emas yang udah kita bahas tadi, no kompromi. Ketiga, jaga jarak aman dari saham-saham spekulatif yang cuma modal narasi bandar. Dan yang keempat, manage emosi Anda. Sabar aja nunggu kejelasan arah market dan dana asing di bulan Juni 2026 nanti. Percaya deh, di masa krisis kayak gini, kesabaran dan pegangan pada data itu bakal jadi senjata paling ampuh Anda. Sebagai penutup, ini penting banget buat saya sampaikan. Semua yang kita bedah dari awal tadi adalah murni edukasi, berbasis data ya. Ini bukan rekomendasi, pom-pom, atau ajakan buat beli atau jual saham tertentu. Keputusan untuk pencet tombol buy atau sell, berikut semua risikonya, itu 100% ada di tangan Anda masing-masing. Tentunya disesuaikan sama analisis lanjutan dan profil risiko Anda. Badai IHSG ini emang kerasa nyata nyereminnya, tapi peluang di balik badai ini jauh lebih nyata buat mereka yang benar-benar siap. Nah pertanyaannya sekarang buat Anda, udahkah Anda nyiapin amunisi mental dan finansial buat ikutan borong di musim diskon terbesar tahun ini? Selamat berburu saham mutiara, tetap disiplin sama data, dan sampai jumpa di bedah materi berikutnya.